Di 2026 ini gue nggak tahu apa yang terjadi sama Leclerc. Maksud gue lebih ke arah kayak kenapa lu gue ngelihatnya lebih kelihatan banget kok pada waktu dia balapan decision makingnya tuh aneh semua. Rata-rata Zandvoort itu puncaknya kemarin tuh. Di lap terakhir yang dimana Lewis sudah bisa menyerang Russell dengan ban freshnya dia, ban softnya dia, yang Russell udah struggle parah. Dan Zandvoort itu kan susah. Ketika lu kehilangan momentum, bubar semua. Ini malah tiba-tiba diserang dari dalam. Maksud gue kayak, lah gimana sih? Iya. Coba aja nih. Kalau misalnya Lewis berhasil nyalip, ya dibiarin dulu sama Leclerc. Dia jadi pemantau dulu. Lewis masuk, Leclerc bisa ikutin masuk gitu loh. Kan enak posisi 3-4. Soalnya ya itu gitu Zandvoort itu emang sirkuit kalau misalnya lu udah kesalip itu ritme lu udah hilang biasanya. Hilang. Dan benar kan apa yang terjadi ketika diganggu sama Leclerc, Lewis bingung. Yang tadinya 0,2 0,1 jaraknya jadi 0,8. Sama hilang udah. Mari kita review Dutch GP teman-teman ya. Kalau kemarin episode sebelumnya kita bahas soal Aston Martin ada upgrade, kemarin alhamdulillah ini kakek Alonso berhasil. Alhamdulillah. Kakek. Pade Alonso alhamdulillah finish di P9 ya. Betul. Itu benar-benar ada upgrade. Pure pace lagi. Yoi, gokil. Ya Stroll gitu-gitu aja. Nah kemarin tuh ada apa ya? Gue lupa ada bercandaan apa ya. Kan jadi bedanya Lewis Hamilton sama Verstappen. Apa tuh? Gaya orang tuanya ngajarin mereka. Jadi kalau orang tuanya Verstappen itu dia tuh tipikal orang tua yang otoriter gitu, yang tegas gitu. Jadi Verstappen tuh pernah kalah umur 15 kalah go-kart gitu. Terus sama bapaknya tuh ditinggal di mana gitu. Oh, ini pom bensin. Di pom bensin. Yeah. Ditinggal karena dia kalah gitu kan. Sementara Hamilton kan dari keluarga tidak berada gitu. Verstappen kan orang kaya emang kan. Tapi kalau Verstappen orang tuanya yang tegas dan dia kalau misalkan kalah dikasih hukuman. Kalau Lewis Hamilton beda, disupport habis-habisan sampai harus jual ini, jual itu, tapi disupport untuk anaknya pokoknya kamu harus berhasil balapan. Jadi orang tua yang support, yang satu orang tua yang tegas gitu-gitu. Terus ada yang komen begini, ngapain jadi orang tua Verstappen, orang tua ini, mending gua jadi orang tuanya Stroll aja gitu. Anak gua mau F1, gua beli aja mobilnya. Iya lagi. Gua beli aja Aston Martin daripada apa orang tua Verstappen, orang tua Hamilton gak pakai, mending gua orang tuanya Stroll aja jelas gitu. Beli aja satu tim langsung buat anak gua nih gitu. Pakai kontrakan limited. Iya, salah satu masalah global terselesaikan. Iya, duit dan F1 ya duit. Gila loh, maksudnya kan gue bikin ini juga nih intermezzo sedikit ya. Kan gue ada tour and travel Kemal Sport juga kan. Dimana udah jualan yang Monza, Singapura sama Malaysia, Sepang gitu-gitu. Terus gue kan buka NFL sama UFC juga. Lu tahu yang gak paling laku apa? NFL aja. Iya berarti kan sejauh ini ya selain ini terlalu niche juga di Indonesia dan orangnya sedikit banget ya. Dan orang-orang yang nonton NFL berarti ya nggak tahu juga siapa memang mereka. F1 tuh habis terus. Berarti kan selain drivernya orang kaya gitu ya, terus habis itu penontonnya juga mungkin kelas atas ya, anggapannya mungkin ada CD juga tetap ada, tapi AB kelasnya gitu-gitu. Plus adalah netizennya pun, rakyatnya yang nonton F1 pun segitu kastanya gitu. Mampu dia beli, gue mau nonton F1 langsung gitu. Jadi emang satu circle ini, satu environment ini diciptakan untuk orang-orang yang berduit. Makanya itu dia kenapa kita selalu mention Monaco gak bisa dihapuskan dari F1 kan. Disitulah bisnisnya bro. Iya, transaksi balik mejanya ya di Monaco itu. Mau itu yang haram, mau itu yang halal ya di Monaco itu semua. Sisanya udah nonton sama Abu Dhabi sih sebenarnya. Sisanya mah nonton aja kan, orang nonton gitu. Jadi buat Aston Martin alhamdulillah Pak D Alonso sudah P9. Berarti nanti ke depannya Aston Martin tetap gacor nih Dim ya. Tergantung track. Belum tentu. Belum tentu. Sangat track dependent itu. Iya, kalau kemarin kan Zandvoort oke lah, karena kan tikungan juga Hungaria juga tikungan, itu emang makanannya mereka lah, aero, downforce, tikungan gitu emang mereka bagus. Tapi nanti Monza tuh perlu power, perlu mesin, perlu aero efisien buat ngastiin power kecepatan yang bagus di Monza. Monza kan high speed, urusannya panjang, udah memerlukan kualitas mesin banget lah. Jadi kalau nanti di Monza tetap begini performanya tetap bagus, nah barulah mungkin bisa kita bilang mereka berhasil
perbaikin mobil mereka musim ini. Ya, Soalnya- Monza itunya ya. Ya itu soalnya masalahnya kemarin itu kan buat upgrade di sasis sama aero itu emang berhasil kemarin buat Aston. ya. Dan ini kebukti juga kemarin tuh Alonso keren banget cuy. Masa lu bawa ban soft sampai 35 lap. Bannya awet aja. Bannya awet dia lap time-nya konsisten. Gue lihat tuh di 18.9 sama di 19.0 dia konsisten di situ. Ya itu Nggak turun performa bannya dan kemarin nih ya jadi bukti gitu upgrade sasis sama aero itu emang berhasil. Cuma PR-nya itu masih di mesin di power unit Hondanya. Honda. Karena kemarin kan mereka ini Honda bawa power unit baru yang udah di-upgrade tuh dari A2 kan. Iya. Dan kemarin itu let's say sebenarnya bukan jelek, cuma karena mesinnya itu power unitnya masih baru total, itu masih perlu di-tuning lagi lah, masih perlu di-optimizing lagi karena kemarin itu masih ada Mentah lah masih mentah. masalah ya. drivability sama masalah apa kemarin tuh di gear shift-nya. Engine brake. Sama engine brake juga. Jadi kemarin tuh Stroll itu terang-terangan tuh kemarin pas di interview dia bilang dia gear shift-nya masih suka miss. Sama dari engine brake itu jadi handlingnya itu masih bermasalah dan karena mesin baru ini dan jadi ya masih perlu dioptimasiin lagi, dituning lagi ke depannya. Karena kan kalau yang di mesin sebelumnya itu kan sebenarnya di awal musim juga sempat bermasalah kan mesinnya. Tapi ya seiring waktu akhirnya bisa nemu settingan mesinnya ya mesin yang kemarin tuh jatuhnya masih lebih bagus daripada yang sekarang. Tapi secara potensi mesin yang sekarang tuh sebenarnya masih lebih bagus lagi, masih banyak yang bisa di-unlock lagi. Lebih bisa Masih diekstrak bisa power diekstrak mesinnya. lagi Iya. Iya. Iya, lu ada tambahan dong soal Aston Martin nih, Dok. Berarti, Dok. Apa? Udah ngantuk Enggak dia. ada, enggak bukan. Karena ya udah dijawab semua, udah benar. Happy soalnya Iya. dia bakalan menang. Ya prediksi gue benar. Egonya Iya, malah iya. kali. Egonya malah tinggi. Egonya dia. tinggi banget pada sih bener-bener Iya. coy. Ya benar soalnya ya soal Aston Martin. Soalnya kemarin dia bilang apa "Ah, ya? ini Aston bisa poin Bisa poin sih." nih. Bisa poin. Ya beneran poin akhirnya Poin. final dia. Tapi tadi Dimas mention soal mesin kan Monza ini kualitas mesin bisa dilihat dari situlah. Apakah selama regulasi baru ini kualitas mesin mana yang top notch lah, yang paling di atas lah. Nah ini ngomongin soal mesin teman-teman, akhirnya Ferrari DNF ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kan kita udah mention ya yang Leclerc itu kan nabrak bukan soal mesin apa segala macam. Ini emang nabrak karena aspal dan akamsi aja. Iya. Bilang akamsi kok nggak tahu aspalnya bermasalah dia nabrak gitu ya. Jadi beda itu crashnya beda. DNF di sini maksudnya DNF soal mesin dan ternyata kejadian di Berman sama Ocon. di Zandvoort Haas tapi ya mesinnya Ferrari-nya Haas itu Berman dan juga Esteban Ocon kena ya udah mati aja mesinnya gitu. Mesin dan gearbox. Gearbox. Dan gearbox gitu. Nah, berarti sekarang mesinnya Ferrari sudah tercoreng nih, Dok. Sekarang, Dok. Tapi bentar satu itu Haas itu dia pakai mesin dari kapan itu? Gue belum cek lagi dah. Dari pas Mesin awal ini. mesinnya yang Enggak, mereka pakai. sempat ada ganti. Iya, Ganti cuma- sekali, ganti sekali. Cuma gue nggak tahu itu Gue maksudnya lupa belum cek lagi itu gantinya kapan. antara di kayaknya sebelum Barcelona deh. Kanada mungkin. Lumayan Ya, sih. apa bisa sebelumnya jadi. berarti Haasnya? Pas diganti ini ganti apa? Ganti Ganti Enggak, komponen. power unit. Iya. Oh, iya. ganti mesin Maksudnya doang. apakah itu kemarin karena emang power itu udah lama atau Kayaknya iya sih. Gue belum lihat, belum yang cek terakhir lagi kapan ya? dokumennya Iya, sih. coba Tapi gua cek. ya kalau apa namanya? Apakah tercoreng? Enggak sih. Ini Enggak, masih apa ya? Reliability-nya masih terbukti gitu. Lo bayangin dari ini total 12 balapan Ya. dan baru ini Baru ini jebol. bermasalah. Jadi ya sedangkan Mercedes berapa kali? Ya Oh, kan? sering. Red Bull Banget. berapa kali? Betul. Audi berapa kali gitu. Jadi Honda ya udahlah baru kan ini baru mesin baru. Jadi kalau Honda kita nggak usah hitung ya. Cadillac apa lagi nggak usah Nah, dihitung. Cadillac kan Ferrari. 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 Oh, iya benar. Iya. Iya, Kalau benar, mesin benar. dia nggak masalah. Kan mereka on fire. Betul. Dari Iya. fire ya. Secara harfiah. Harfiah Iya. betul. Iya. Jadi apakah ini tercoreng? Enggak juga sebenarnya, tapi lebih ke arah kayak ini akan dinotis dan lebih ke arah kayak ini jadinya konsekuensi karena memang kan sudah masuk ke A2 dan mereka juga sudah mulai menggeser yang tadinya reliability full, Iya. sekarang udah agak geser nih, powernya agak ditambah dan segala macam. Itu kebukti kok pada waktu di Zandvoort lurusannya akselerasinya makin naik. Iya, iya. Jadi secara power dia udah mulai agak naik juga, top speed juga. Nah, nanti Monza ini akan jadi pembuktian juga nantinya. Top speednya akan jadi seberapa dan segala macamnya. Tapi udah mulai kelihatan nih mereka fokusnya sudah mau agak geser ke power juga nih nambah. Jadi Iya. mulai kena si Haas ini udah mulai jadi catatan. Oh, berarti dengan mungkin berapa race ini mulai
mulai bisa jebol dan segala macam. Jadi ini harus diganti atau gimana. Jadi cycle-nya akan mulai ketemu angkanya. Jadi berapa data race, tambahan. Iya, jadi berapa race harus ganti, berapa race harus ganti kayak gitu. Ya justru malah bagus ya ketahuan, jadi masalahnya di sini. Dan buat Ferrari bagusnya untuk ketahuannya di Haas. Iya, bukan di Ferrari itu sendiri Bukan di ketahuannya. Ferrari. Itu data jadinya, data tambahan. Iya, justru kalau tadi ketahuan mesinnya di Ferrari, anjing Hamilton banting-banting marah itu, diputusin Kim Kardashian tuh kayak lah hubungan apa ini anjing. Enggak, dia udah mulai kesel gitu sama tim strateginya Ferrari, ditambah Ferrari mesinnya DNF. Waduh anjing makin ngamuk ya, enggak ada tahi juga ya di mobil ya. Apa untungnya gua ada di tim ini. Iya, Tapi kalau si Ferrari sendiri sih kemarin sebenarnya di podcast lu juga udah bahas juga kan, gue lihat potongannya Dimas tuh ya, yang soal lu marah-marah soal Leclerc ini sudah semua udah tahu lah. Udah di unfollow ya? Hah? Udah Oh enggak, soalnya enggak ada NF, soalnya enggak ada NF. Kalau ada NFC penting tuh. Iya. Enggak boleh gitu, gila. Tapi Lu aneh banget. Lu yang aneh. Aneh banget. lu follow Leclerc, lu follow ya? Apa? Follow. Gue Hamilton. Follow-followan. Oh iya. Follow-followan dia. Follow-followan. Sama Leclerc. Si penting si tahu gua tuh. Nggak, tapi kalau kan lu udah bahas juga soal Leclerc ya, harusnya nggak begitu tuh dia ya. Iya harusnya. Tapi dia sih nyalahin gini di tim radionya, pas di interview bilang Ferrari nggak ngasih instruksi gua apa-apa buat nge-swap itu. Dia nyuruh pit soalnya. Iya, dia tuh cuma nyuruh pit kayak what do you mean box sekarang, nanti aja gitu. Makanya dia masih berusaha. Tapi sebenarnya secara logika kalau emang lu lihat tim itu di belakang lebih kenceng dan juga lu udah mau pit anyway ya kasih aja. Ngapain dilawan gitu. Dia tuh dilawan udah mau pakai ban lama. Ya. Terus juga dia nanti juga bakal nge-pit anyway, teammate lu di belakang pakai ban baru. Betul. Logisnya kan kayak udahlah kasih dia lewat, toh juga gue nggak balapan lawan dia. Iya. Gue ngelawan Russell Iya. yang udah nge-pit duluan. Jadi gue fokus nge-cover dia nih. Hmm. Tapi ya dia ngalangin. Udah gitu Iya, aneh tuh. Hamiltonnya juga pakai minta maaf lagi di Instagram. Di IG di postingannya. Orang-orang gak enakan, PR-nya bagus coy, iya, PR-nya makanya. bagus. Dia emang gitu kan. Orang maunya jangan sampai dibenci rakyat lah gitu. Iya. Tipikalnya kan. Enggak, terutama jangan sampai dibenci sama Ferrari-nya sih. Iya. Iya, karena kan Anak dia emas tuh, anak emas Ntar tuh. nasibnya kayak Vettel kayak Alonso ntar. iya Nggak kan didengerin. cuma dia yang mau didengerin sama Ferrari kan, cuma dia harus mempertahankan itu, dan dia harus Iya. mempertahankan citra baik di rakyat juga. Betul. Kan betul, kalau betul. kita kan sering bahas, cuma Hamilton yang PR-nya tuh yang lain jelek-jelekin Ferrari, dia nggak muji-muji. Nggak kok ini bisa kok gini. Kan Guanya yang salah gini-gini. Iya. bener-bener the real buzzer Ferrari bro. Padahal bayar. padahal Tapi kemarin nggak template. Oh iya nggak template. Kenapa Fit? kemarin tuh sebenarnya ya yang paling disalahin gue lihatnya sih dari Ferrari-nya sih kalau Ya. dilihat dari penjelasannya Leclerc ya, karena mereka nggak clear gitu instruksinya. Kalau misalnya emang swap ya udah suruh swap aja gitu. Oh ya kayak Russell sama Antonelli swap langsung. aja. Iya. Ya, padahal Russell sempat songong tuh kayak Antonelli part of the plan, ada yang gitu-gitu tuh yang Iya. kalau Antonelli nggak masuk part of the plan, gue harus ngapa gitu. Gue ada Iya, di radio. akhir balapan Mempertanyakan itu. ya. Iya. Ya ternyata tetap Antonelli yang paling di depan gitu ya, kocak banget. Tapi emang si Hamilton tuh gue baru nyadar PR-nya di situ waktu dia kan dia sebenarnya emosi pas di interview kan. Iya. Nanti kita akan ngobrolin ke depannya ini bakal kayak gimana ya. Gue sih maunya pengen menang ya gitu. Tapi nanti kita coba obrolin lagi. Nah, PR-nya tuh masih masterclass, maksudnya itu berkelas lah gitu. Iya, nggak yang kayak belak-belakan nyalahin gini-gini. Biarpun semarah itu masih bisa Iya. nahan gitu loh. Iya, kalau Russell kan kita udah lihat yang marah-marah yang Iya. waktu itu apa yang dibilang tuh sampai lupa lupa tuh yang Intinya dia pernah bilang mesin kayak sabotase. mobilnya nggak cocok buat gue nih musim ini, cocoknya buat Kimi doang gitu. Iya, kayaknya ada beda settingan nih Iya. Kimi. Maksud gua kan itu PR. Gua kalau bilang itu PR kelas bawah jadi tersinggung fansnya, tapi beda kelasnya sama Hamilton, keren gitu kayak ya gue datang buat menang sih, nanti kalau masalah ini ntar kita obrolin di belakang aja gitu, kelas gitu. Iya. Brief, Santai ya. dulu gitu, itu baru juara God bro. Itu dia God gitu. Kalau dia musim ini WDC anjing gua sembah anjing Hamilton anjing. Masih peringkat 2 by the way. Iya, Masih masih peringkat peringkat dua. 2 loh dia. Apa itu? Kan udah salib. Hah? Udah salib. Enggak, masih peringkat 2, masih peringkat 2. Masih peringkat 2. Coba lihat. Udah. Bukan udah kesalip. Udah Enggak, sama poinnya sama. Iya. Poinnya sama. Tapi Russell 2. Russell 2 ya? Asal Iya, dua. iya, Soalnya Russell 2. menangnya lebih banyak. Karena menangnya lebih banyak. Iya. Menangnya lebih banyak ya. Oh iya deng, iya bener. Iya. Si Lewis lebih banyak ya. Russell lebih banyak menangnya. Segitu anjing gua. Ah. Gitu. Jadinya kedua Russell ya.
ketiga Hamilton, 4 Leclerc. Iya. Sampai sini aja. Tapi kalau menurut lu kapan 4 besar ini yang Leclerc, apa kan Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc nih untuk poin. Kapan Lando bisa nyalip menurut lu? Di kapan nih, di sirkuit yang mana kira-kira tiba-tiba Lando naik? Kok di sirkuit yang mana? Iya. Monza ini mengerikan untuk Lando loh. Bahaya. Bisa bahaya. ngejar 4 besar di poinnya berarti. Menurut lu di Ya Monza? Kan poinnya masih 150-an. 150. Masih ya 30-an lebih lah ketinggalannya kan. Iya. Jadi buat gua Lando kayaknya setelah Monza, Baku ya tunggu aja sih. Mungkin paling sampai di Baku kayaknya. Baku mulai mencuat nih. Mulai masuk nih Leclerc ke kegeser. Iya. Sekarang udah kegeser. Kalau ngeliat momentumnya sekarang ya. Iya. Karena Iya. ngeri bos. Norris Lando ngeri banget. Mode santai itu ngeri anjing. Iya, ketika lu udah tahu cara mainnya ya kan, udah dapet feel-nya, terus pernah juara dunia. Ya. Ketika lu ini secara psikologi itu kan, kalau ketika lu sudah pernah mendapatkan boost dopamin berupa juara dunia, Iya. lu akan kangen rasa itu lagi, men. Iya. Jadinya adiktif, men. Iya. Dan gue lihat di Norris, ada itu, walaupun dia udah tahu cara bermainnya kayak gimana. Dia lebih kalem, dia lebih mature. Ya. Decision makingnya sekarang gini. Pada waktu Zandvoort kemarin, salah satu overtake paling bagus punya Lando, menurut gue. Yang dia dari outside, tang. Ketika Kimi mencoba untuk masuk nusuk si siapa namanya? Lando. Iya bener. Iya, Kimi. Kimi sama Lewis. Kimi kan, depan Lewis kan. Iya. Lewis Betul. bertahan, dia taruh tengah. Si Kimi masuk, mencoba untuk dalam, Iya. nggak dapet kan? Karena ditutup Lewis, Iya. kebuka tuh gapnya, maju si Lando, masuk lewat luar, gila nggak lo? Itu buat gue kayak, wah orang gila nih. Habis gitu side by side, tarungin sana sini, maksud gue, dan kelihatan gitu loh, mature banget gitu loh, decision makingnya dia untuk ketika dia tahu nih Zandvoort ini susah untuk nyalip kan, tapi build momentumnya tuh ngerti dia. Sektor 2, sektor 3 dia nge-build momentum. Tikungan terakhir dia pang, udah tikon 1 dimakan langsung. Nggak ada yang ngira coy, Lando Norris tiba-tiba bisa comeback seperti itu, ngeri. Dan gilanya Lando tuh sempat red flag aja, dia masih kan waktu red flag kan waktu sebelumnya dia udah P1 ngacir, nih. iya. Terus habis itu kan kita udah bilang wah di McLaren kalau udah di depan udah tinggal hitungan jari aja deh gitu. Tapi begitu udah red flag Verstappen itu kan dia kegeser sama Antonelli kan, yang dimana anjing kalau ngejar Mercedes sulit nih, tapi ternyata kekejar, itu yang bikin gue salut. Iya. Di situ tuh kan kita selalu bahas soal quality driver ya, dimana ada bedanya antara yang sudah WDC sama belum gitu. Mobil Piastri kan di situ kenceng juga kan, tapi berapa kali Piastri ini disalip lah gitu, dilewatin sama beberapa mobil gitu berapa kali. Nah di situ tuh kelihatan tuh cara driving skill yang sudah WDC sama enggak gitu. Ketika Piastri defense terus dilewatin orang dengan mesin yang sama dan tidak ada masalah soal McLaren ya gitu. Gue bilang kayak anjing Lando dewasa ini ya. Beda banget sama tahun lalu kita lihat driving skillnya tahun lalu Lando anjing pengen maki-maki kan. Semua orang mau Fandi mau siapa maki-maki aja kerjanya gitu. Karena kayak nggak layak gitu, kayak anjing kok Lando si Piastri lah Piastri, kita pikir masih secara skill wise Piastri di atas Lando. Ternyata begitu WDC mental berbicara anjing. Beda ya. Sama kemarin tuh kan biasanya Lando ya kalau itu ngasih credit ke timnya lah, yang ngasih makasih ke timnya lah. Cuma kemarin tuh pas interview dia untuk berapa kali, untuk kali ini gue mau ngasih kredit ke diri gue sendiri. Wah anjing. Baru tuh Boleh. Karena kalau dia ngomongin soal dia kompetitif sama angkatannya dia, misalnya kita ngomongin Russell sama Leclerc gitu, Lando kelihatan mature-nya. Maksudnya itu yang ngebedain dia. Oke, kalau soal kualitas mobil misalkan Ferrari, satunya Mercedes, dia McLaren gitu ya. Tapi yang membedakan mereka bertiga adalah kalau secara skill wise kita bisa 11-12 dah gitu. Kita bisa adu deh Russell, Leclerc sama Lando, ya udah 11-12. Tapi yang bedain mental WDC ini kan. Lu udah WDC, lu beda pasti di situ. Nah, itu kelihatan semua. Gua ngeliat Lando udah kayak ya gitu, maksudnya auranya tuh tenang. Iya tenang. Terus habis itu gua menyamakan dia udah kayak di ketenangannya Verstappen sama Hamilton. Udah di situ. Leclerc sama Russell sama Piastri itu udah kayak lu kayak ini aja, kayak ya lu pembalap aja. Ini mentali wah keren banget nih. Gua jauh kemarin gua tepuk tangan gua pas dia podium P1 kan ada satu bule tuh selalu
dia ngobrol sama gue kan, lu tim siapa? Gue tifosi Ferrari. Oh iya, kok lu gak akan juara, lu gak akan menang gitu-gitu. Bule mabok gitu kan. Dia bilang, gue McLaren nih, karena gue orang Inggris, gue McLaren gitu-gitu. Terus kan dia teriak-teriak terus setiap Lando, let's go Lando gitu-gitu kan. Tapi gue respect sama Landonya. Gue bilang, anjing gue cinta lagi sama Lando di Zandvoort itu. Keren banget emang dia kemarin. Sama kalau dia bisa keep momentum ini, dia kayak pasti bisa sih keep momentum sampai akhir musim. Gue bilang meskipun musim ini mungkin Lando nggak juara dunia, misalnya peringkat 2 atau peringkat 3 lah. Gue bisa bilang musim ini jauh lebih baik daripada musim dia pas juara dunia. Musim ini tuh kelihatan banget, wah Lando tipikal orang yang lu terima aja santai, lu masuk mobil kenceng beres. Ya dia udah tahu dia mau ngapain. Dan juga udah nemu, ya udah beres. Dan gilanya di McLaren itu kan back to back constructor ya. Dimana itu sesuatu yang sulit lah dilakukan lagi di era sekarang gitu. Tapi dia back to back constructor gitu. Dan itu hal yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin mereka McLaren sekali ketemu kunciannya nih bisa WDC lagi. Juara lagi. Betul. Iya karena dia udah ketemu anjing. Kalau regulasi baru ini ternyata ini gua yang kemarin gua cari-cari nih sampai DNF di awal, di Shanghai lah, di Australia gitu-gitu. Oh ini ternyata kliknya ditek. Dan bukan nggak mungkin mereka udah tahu bisa ngalahin Mercedes. Mercedes 2 pembalap ya oke lah. Antonelli generational talent lah gitu. Banyak orang menyamakan dengan Senna gitu. Russell aja gitu. Terus habis itu ada Ferrari, di situ ada Hamilton juara dunia 7 kali, ada Leclerc gitu. Tapi juara era sekarang yang baru-baru ini adalah Lando kan. Lando dan McLaren 2 back to back best constructor tahun lalu dan 2 tahun yang lalu. Sekali ketemu, gue kemarin pas nonton anjing nih McLaren sekali ketemu kelar ini balapan sampai Abu Dhabi nih. Apalagi kita nambah note lagi di sini McLaren itu kan memang upgrade-nya tahun ini salah satu yang paling agresif ya upgrade mobilnya, dan dibanding sama Mercedes itu konservatif banget upgrade-nya. Dan menurut gue kalau misalnya McLaren ini bisa bawa upgrade package-nya terus kayak kemarin-kemarin yang agresif, ya udah sih, maksudnya udah nemu settingan mobilnya juga gitu sampai akhir musim. WCC mungkin. Maksudnya Mercedes sih kalau misalnya kayak gini terus ya udah mode survival mode lah. Lu bayangin ya nanti ya itu Toto Wolff ditampar McLaren lagi anjing. Lu bayangin tuh sama Stella sama Zac Brown itu malu karena awalnya mereka bilang kan mesin dari gua nggak akan ngasih tahu lu rahasia mobil gua lah, walaupun mesin lu Mercedes juga kan. rahasia gua kan gitu kan kita di awal kan. Mobil roket dia gitu. Laju Antonelli kenceng banget gitu. Lu bayangin kalau tak musim ini mereka disalip Lando seorang gitu ya. Kita lupakan Piastri deh, Lando seorang. Anjing itu Zac Brown sama Stella kencingin Toto Wolff lagi anjing. Anjing kayak ya lu segitu doang anjing, regulasi baru lu songong banget awal-awal nih gue udah nemu nih setting, bayangin dong. Benar-benar. Jadi gue setuju. Jadi sebenarnya McLaren itu gue mau ngomong 3 poin aja deh. Pertama tentang mesin yang gue setuju di situ. Andrea Stella sempat pihak McLaren sama Williams lah sempat protes kan ke Mercedes kayak harusnya lu ngasih kita kisi-kisi lah, jangan cuman gini doang. Terus kelihatan banget kayak ada tools optimization-nya yang nggak dibuka sepenuhnya sama Mercedes, dan sebenarnya itu wajar untuk dari tim pabrikan supaya nggak ngasih gitu, apalagi McLaren yang paling deket kan untuk masalah Constructor Championship gitu ya. Secara tim pabrikan masa iya ngasih belak-belakan ke tim customer gitu, itu hal yang wajar lah kalau di dalam bisnis lah istilahnya gitu. Itu yang pertama, nggak masalah dengan itu. Kedua, gue setuju McLaren ketika dapat kunciannya dia langsung gacor. Itu terbukti di 2024. Itu terjadi pada waktu mereka bikin upgrade floor dan aeronya pada waktu di Miami 2024. Itu pertama kalinya Lando Norris menang. Iya kan? Nah, ketika dia menang itu pertama kalinya McLaren nemu kunciannya. Rob Marshall yang nemu. Kayak gitu. Nah, ketika itu terjadi, mereka switch. Yang tadinya mereka bermain top speed tiba-tiba berubah menjadi agresif handling. Dan itu sebenarnya udah dipakai sebenarnya cara itu sama Red Bull di 2022 dan 2023. Itu jadi seru jadinya. McLaren akhirnya Lando mendapatkan kayak ini nih yang cocok. Nah, pada waktu itu cocok sama ground effect, regulasi ground effect. Sekarang mereka mulai cocok lagi karena di regulasi yang sekarang regulasi yang sekarang ini kan downforce hilang hampir 40% kan gitu. Jadi ini yang McLaren semua tim itu sebenarnya mencoba mencari cara gimana caranya gua mencari bukan loophole aja, tapi benar-benar gimana caranya gua mencari aero dan sasis ini benar-benar bisa menambahkan downforce juga. Karena mereka butuh.
Karena bannya udah hilang gripnya, karena bannya lebih kecil kan sekarang, lebih kecil, lebih lebarnya dan segala macamnya. Terus yang kedua, downforce ataupun ground effect-nya udah hilang. Jadi di floor-nya udah flat gitu. Itu yang ngebuat sulit mereka. Jadinya menurut gua McLaren udah mulai nemu dengan perkembangan update floor-nya dan segala macam udah mulai nemu. Nah, yang ketiga tadi kan sempat nyinggung masalah Piastri. Piastri kok bisa beda sih sama Lando? Lando udah nemu nih feel-nya dan segala macam gitu kan. Benar. Nah, kita semua mengira ini masalah driving style, dan Andreas Stella sempat ngomong juga, kita kira awalnya adalah driving style-nya bahkan Piastri juga driving style-nya nggak cocok. Sama posisinya kayak Russell yang mengira itu driving style. Ternyata posisinya Piastri itu sama kayak Russell. Masalahnya adalah di teknis ternyata, terutama di power unit. Kayak gitu. Nah, power unitnya kenapa dan gimananya sebenarnya belum dibuka sama sekali sih sama Andreas Stella maupun dari pihak yang lain, dari pihak McLaren maksudnya. Jadi di sini Piastri memang agak keteteran. Terbukti sebenarnya pada waktu di Zandvoort stint pertama dia udah gacor, dia P3. Iya kan? Terus di stint 2, stint 3 udah mulai kacau tuh. Udah dapat ban hard, terus ban ini dan segala macam, udah mulai kacau dia. Nah, itu tuh ternyata waktu diselidiki, waktu diselidiki ternyata ada masalah teknis di power unitnya, yang akhirnya ngebuat Piastri agak tertahan. Sama kayak Kimi Antonelli di stint terakhir, kenapa dia nggak bisa ngejar Norris, itu karena ada masalah di aero belakangnya, kayak gitu. Itu sih. Kayak Max tuh nyalinnya aero aja. Emang kan datanya emang salah. Emang gitu. Bukan Max yang nyalahin. Tapi Max Verstappen kasihan banget ya, baru tanda tangan kontrak sampai 2030 malah nabrak ya. Nggak masalah. Iya. Bisa foya-foya masih. Iya loh, kaya banget itu, Mbak. Anjing itu kontraknya gila ya. Kontraknya Verstappen ya untuk indis ekonomi gitu. 2 hari MBG. Iya. Asli berapa triliun tuh? Ini kita ya. Lah, 2 hari MBG per tahun. Iya, masa 200 triliun 1 kan 1,8 ya per tahunnya. Iya, per musimnya dia itu kan lumayan cukup tajir tuh. Makanya mau dia nabrak, mau dia nggak juara kan. Ada yang komen gini, ya Verstappen mah musim ini, tahun ini nggak juara, kaya raya masih tetap. Sampai tahun depan sampai 2030 nggak juara juga, ini mah nggak usah juara, balapan aja Verstappen. Iya benar. Makanya kalau fansnya Max sekarang lucu nih meme-nya. Max upgrade gaji, fansnya upgrade kesabaran. Ada begitu. Anjir. Sampai istighfar kemarin. Oh enggak sih, ini enggak tahu lu apa sih, tifosi apa? Tifosi gua merah no. Mana? Udah lu merah. Putih anjing. Iya. Apa? Tadi kan merah. Putih lo merah anjing Ya putih Williams. Iya benar juga. Max Verstappen. Khas dong. Putih khas. Ya. Lah khasnya DNF dua-duanya. Iya, makanya gue pakai jigit-jigit saja. Iya, kan tifosinya tapi tifosi mesin. Iya, tifosi mesin doang. Tifosi tetap gak. Drivernya tetap Max. Kemarin gue marah-marah kan pas Lewis gak jadi podium. Iya kan? Marah-marah bukan katanya lu kemarin pas habis match crash udah gak nonton. Siapa anjing. Udah mager gitu akam si ini boro-boro ngomongin podium berapa, nabrak anjing. Gue IG-nya Bang Kemal anjir sampai istighfar dia astagfirullahaladzim dar nabrak. Karena kan gue berharapnya dia ngasih perlawanan di depan. Iya. Itu kalau tadi ada perlawanan di depan, itu Ferrari jauh lebih sulit itu. Udah ada drama-drama itu, terus ada Verstappen di situ, ada Russell, udah pasti akan menarik lah untuk ditonton. Tapi kayak Red Bull kemarin nggak kuat sih mobilnya. Yakin sih kayaknya. Enggak sih buat gue. Kayaknya Verstappen akan ditinggal juga sama top 5. Ditinggal. Cuma itu dia, kita kan selalu underestimate Verstappen gitu. Oh iya. Kadang-kadang Magicnya anomali. Yang gue waktu itu bilang aja mobil rombengnya dia P2 anjing. Iya, mobil rombeng. Iya, mobil rombeng. Orang jago. Ini Verstappen mode Vettel 2018 ini. Iya. Benar. Spin mulu anjing. Vettel memang ini mah enggak, ini mobilnya enggak enak. Vettel mobil bagus. Verstappen anjing. Dia ngelis anjir kapan aja Verstappen spin. Nggak, tapi gue posting lah. Dia keputusan bagus nggak itu Vip dia itu ngambil kontrak ini lagi 2030 nih. Ya itu sih mau kalau nggak Red Bull kemana lagi gitu kalau Verstappen mah. Iya. Maksudnya yang gue sebenarnya agak kaget tuh sebenarnya dia extend sampai 2030-nya itu sih. Sepanjang karena gue awalnya tuh expect ya paling sampai kontraknya habis. 2007 ya. 2008. 2008. Iya, cuma ternyata pas gue lihat anjing extend sampai 2030. Tapi make sense sih soalnya karena kan regulasi yang sekarang itu sampai 2030 ya.
Dan itu waktu yang pas banget sih buat nanti Max juga ngevaluasi ke depannya gitu kan. Nanti ini regulasi di yang baru dari 31 nanti kayak gimana. Jadi dia bisa dapat gambaran dulu lah. Misalnya nanti regulasinya ampas lagi kemungkinan ya udah mungkin dari 30 udah terakhir gitu. Bisa Umur jadi. berapa ya Verstappen sekarang ya? 29. Hamilton 40 ya? 41. 41 ya? Alonso berapa? Alonso 45 Alonso paling tua kan anjing. Dan Iya. dia ini mecahin rekor akhirnya. Setelah 64 tahun, akhirnya ada umur 45 tahun yang nyetak poin lagi di F1. Iya. Oh iya, Alonso kemarin ya. Iya. Legend sih anjing, Alonso mau 45 Legend. tahun anjing, masih mobil Aston Martin begitu dia bawa P9 mah gue respect aja. Langsung pede loh dia di radio ya kan. Iya, langsung Iya. pede. Berarti kan Verstappen 29. Ya. Sekarang 2026 kan, berarti tambah 4 33. 33 nomor dia. Nomor dia. Masih oke sih dia 33 misalkan dia Iya, pindah masih tim prime. ya. Masih Masih prime. prime. F1 mah prime-nya panjang cuy. Prime. Pembalap Iya. mobil tuh prime-nya 40 masih oke. Oh iya, orang 30-an aja Iya. 37 lah. masih juara Sampai ya. 37 Sampai lah. 37. Rata-rata 37. Balap Iya. motor iya beda, balap motor paling 28 Karena langsung body kan. Iya, kalau jatuh. Iya, kalau apa namanya, kalau F1 kan kita ada Hello, ada Iya. apa masih Iya. aman. Kan Hamilton aja di umur 35 ke atas masih juara dunia. Masih, Iya, masih. masih. Iya, jadi masih prime tuh. Schumacher juga. masih Maka juga prime. 30-an. Iya, makanya jadi sebenarnya masih oke untuk misalkan dia setelah, makanya dia mungkin panjang itu kali VIP ya sampai 2030. Terus ya udah deh gue perpanjang aja and regulation yang sekarang habis. Terus gue lihat ke depannya gimana tuh, gue masih umur sekarang gitu. Mercedes pasti mau nampung, McLaren mau nampung, baru tuh Udah semua. siap. Iya. Udah siap siap. dana. Iya. Udah siap. Mau kemana nih berlabuh nih? Kalau Bener. Ferrari yang aneh sih janggal. sih. Jangan. Jujur janggal Verstappen. Tapi malah gue Kenapa nggak berharap janggal? ke situ. Kenapa nggak janggal? Siapa tahu Ferrari itu di eranya Vasseur udah tim jadi Iya. 2031. Iya. Oh, Gue siapa malah tahu. iya. Iya Project juga Hamilton. Apalagi di kick ya. V8. V8 Iya. kan mesinnya bagus itu Ferrari. Iya. Anjing ya juga ya kalau dia Iya. terus habis itu misalkan Hamilton gagal terus nih sampai 2030. Dia kontrak sampai habis kan? Sampai 2030 kan? 2028. Iya. Siapa 8. Hamilton? Siapa? Hamilton Lewis Enggak, enggak. 1 tahun doang. Setahun, nambah. setahun lagi. Setahun lagi. Oh iya, Extendnya setahun lagi. Berman yang mau di ini naikin ya kata Ada Paling. kemungkinan. Iya, paling. Ada kemungkinan. Rumornya begitu. Nah iya, coba bayangin kalau misalkan let's say Leclerc dilempar juga nih 2030 sama 2031 sama Ferrari, udah muak kali gitu kan, kayak ayolah gue lempar Hamilton keluar, Leclerc keluar, Verstappen Berman, wah anjir. Terus dia mau Verstappen mau membuktikan gitu, kayak kan lu pada gagal nih di Ferrari nih. Iya. Kayaknya mobil rompeng Red Bull aja gue juara bisa kali. Hamilton pakai Red Bull belum tentu juara lu, gue digituin sama Verstappen. Tapi kalau gue ngelihatnya ya, Ferrari misalnya kalau dua-duanya cabut gitu ya, si Leclerc sama Lewis, Ya. kayaknya Leclerc sama Kimi Antonelli bisa aja. Leclerc apa Berman Berman sama sama Kimi Kimi. Antonelli deh. Prema lagi. Prema lagi ya. Iya. Nggak, Merah ini lagi. kan kalau skemanya Verstappen, misalkan Verstappen masuk gitu kan, Kayaknya pasti akan dia nggak tahu kenapa antara Antonelli Verstappen. no. Kayak kalau Verstappen kayaknya bukan di Ferrari menurut gua. Either dia bertahan lagi di Red Bull Ah. karena udah darahnya darah biru kayaknya, darah Iya. company. Belanda. Iya. Atau ya Toto udah Iya, soalnya Nafsu kan yang banget, kita coy. tahu isunya cuma McLaren sama Mercedes kan, Iya. yang Iya. paling kenceng gitu. Nggak ada informasi Ferrari. Cuma kalau kan tadi kan gue bilang, makanya kalau Ferrari jadi janggal karena kita nggak pernah dapat rumor itu. Cuma kalau dia masuk Ferrari ternyata 2031 dia dengan pembuktian lu pada gagal semua nih. Gue pengen, misalkan dia WDC-nya udah nggak mungkin ngejar Hamilton misalkan gitu. Ya udah gue kalahin lu di Ferrari, gue podium misalkan gitu. WDC di podium. Nah siapa tahu, nah itu pasangannya siapa, antara Kimi atau Berman gitu kan, yang paling pas gitu. Ya pasti dua itu. Nextnya kalau Leclerc, ini gue ngomong nih dari sekarang nih tahun 2026 nih, ini bulan apa nih, bulan Agustus ya. 2026 Agustus Leclerc pasti dilempar itu. Dibuang udah ya. pasti kebuang itu pasti. Itu udah Tandain. Berman, Kimi, Antonelli ini udah masuk radar, udah masuk. Udah gua Antonelli investasi. sih. Kayak Antonelli, Ferrari juga Itali. Ferrari juga nafsu kayak ngambil pembalap Itali Iya, yang pasti. bagus gitu. Dan Berman pasti kan untuk secondnya gitu. Salah sih ya, bisa. Kalau Jadi, Berman belum ke tim lain, Berman bilang dia nggak mau nunggu loh. sampai Iya. situ, sampai segitu. Berman bilang dia nggak mau nunggu sampai Lewis pensiun. Dia kalau ada kalau kesempatan tawaran buat tim lain, tawaran tim lain, iya. Dia gua mau ambil. Dia nggak mau nunggu Lewis pensiun. Kemana dia kalau dia mau ngambil lagi? Nah, Aston Martin. tebakan. Tebakan. Aston Tebakan. Martin gua ketebak gua. Alonso dibuang aja. Yang promising Aston sih sejauh Aston, ini. iya. Iya, soalnya kan dia pasti mentok di Project-nya. Alonso kan. Alonso Iya. udah gitu. Stroll juga kita udah tahu going nowhere lah. Udah segitu-segitu aja Iya. gitu.
Behrman ke Aston Martin sih gue paling masuk akal ya di otak gue ya. Orang Inggris, tim Inggris. Iya, Iya, itu doang betul, yang paling betul, masuk akal. Aston Martin, ya gue ke Behrman deh gitu. Itu paling masuk akal. Emang lu kemana nih selain Aston Martin? Sama itu juga. Ya lu juga sama kan Aston Iya, Martin? Aston paling. Iya nggak mungkin Mana ke lagi? Vicarp atau ke Ngapain ke Pickup? Iya, nggak Beda mungkin, kan? pindah akademi anjir. Beda Iya, akademi. nggak mungkin kan. Lu juga Aston Martin Iya. kan? Alpine juga masih nggak tahu lah. Kayak project Alpine tuh masih nggak jelas itu gue ngeliatnya. Jelek. Iya. Kayak tujuannya Alpine tuh gue masih belum kelihatan kemana gitu. Kalau Alpine dari dulu tuh Belum- gue selalu belum kayak jelas. gitu ngeliatnya. Ha-ha. Jelas. Audi mungkin nggak Behrman ke Audi Waduh, Hulkenberg. sulit. Nggak mungkin gantiin Hulkenberg. Bukan nggak mungkin, tapi nggak tahu ya, sulit aja kayak Alan McLeish akan mencoba, kayaknya gua nggak tahu ya, ini bisa jadi benar apa enggak. Mereka akan cari sesuatu yang berbau tetap Jerman juga sih. Iya, timnya Jerman balapnya Feeling Inggris. gua Vettel. Nggak mau anjing aneh. Waduh, udah Vettel udah bener fokus sama reboisasi anjir. Aneh. Jerman siapa lagi, Cok? Nggak, belum ada. Ya, mungkin anak baru, Ya, Mick belum ada. Schumacher. Mick Schumacher. si Ya, siapa si tahu. jago tuh. Soalnya kalau yang mau ngandelin Behrman itu pasti mobil-mobil potensial. Menurut gue mobil potensial tuh ada di Iya. Audi sama Aston Martin ini doang. Dua doang. ini nih. Iya, sisanya kan kita Alpine, Vicarp atau Williams nih. Ya udahlah gitu. Khas ya udah gitu. Feeling gue Audi, Aston Martin. feeling gue kayaknya Audi sama Sainz sih. Kayak Sainz tahun depan itu klausul kontraknya diaktifin sih. Diaktifin, bisa Iya, jadi. Bisa jadi. Iya, Hulk kan harus sampai aja. tahun depan tuh. Dan mungkin ya itu kan di kontrak baru Sainz ini kan yang gaji 2 kali lipat, anjing gila banget. Itu gaji juara dunia, Gaji 30 juta euro. Gaji Jordan coy. Gila, lebih tinggi dari Lando loh. Lebih tinggi dari Lando. Iya, gaji Tapi Sainz. multi year ya, hitungnya Multi year Iya. cuma rumornya ada klausul kontraknya. Mungkin Tetep. related ke performa mobil Ya. dan mungkin aja kalau misalnya tahun depan dia Williams tetap bapuk-bapuk juga, ya cabut. Apalagi tahun di 2008 ada slot juga di Audi gitu kan, Iya. yang dia incer-incer gitu misalnya. Iya, Ferrari ini harus ada. Soalnya kalau Ferrari pribadi memang harus ada perombakan sih kan. Kalau Behrman cabut, berarti kan kalau dia nggak mau nunggu tadi yang kata Dimas ya kan, lu nggak mau nunggu tuh dia diem, nggak mau tunggu Hamilton. Berarti kan dia harus ada perombakan nih karena dia itu berarti selama 1 dekade ini aja tidak ada hasil apa-apa loh. Maksudnya Ferrari nggak ada apa-apa gitu. Di situ-situ aja kelasnya tuh kan. Iya, Masa memang. kelam dari yang Vettel, dari yang Alonso sempat sih. Iya, iya. Dari Iya, bener-bener. Alonso. Iya, iya. Dari Alonso. Itu 1 dekade ini nggak ada ngapa-ngapain aja. Iya, apalagi Vettel. Iya, maksudnya kan dengan Berapa- harapan. hampir 2 dekade malah. Iya. Iya kan, maksudnya kan ngarepin ngambil jurun-jurun ini kan untuk menaikkan derajatnya Ferrari ke Iya. balik ke tahtanya mereka kan. Mm-mm. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain. Lu bayangin kalau nanti 2031 mereka begini lagi, bubar aja mending anjing. Iya. Ya mau ngapain Ferrari ya setara Vicarp aja udah di situ aja kelas lu udah. Kayaknya kalau gue bilang ya, sebenarnya Ferrari itu secara progres sebenarnya naik. Dalam 1 dekade ini, maksud hitungan 1 dekade. Iya, ya? iya, naik walaupun memang pelan ya naiknya ya. Oke. Ada lah, maksudnya nggak yang langsung dus naik gitu, enggak. Tapi apa yang diambil, keputusan yang diambil Fred, terus John Elkann, terus masuknya Lewis Hamilton juga ngebantu itu. Nah, menurut gue ada satu yang menurut gue ini bisa jadi salah. Semoga gue salah ya. Iya. Ini tuh ada satu yang penghambat sebenarnya untuk Ferrari bisa berkembang lebih sebenarnya. Lekrek. Ada orang Iya. toksiknya gitu. Leclerc. Leclerc. Bukan toxic, tapi lebih karena gini. Ketika yang lain itu udah maju ke depan dan segala macam. Nah, Leclerc ini Ferrari dan ini jeleknya Ferrari kalau udah ngomongin tentang Golden Boy, mereka akan benar-benar menjaga orang ini gitu loh. Mau gimana, mau sejelek apapun dia akan jagain gitu loh. Nah, menurut gua kayak kemarin deh pada waktu di Zandvoort ya. Kan udah diminta sama Lewis ya kan. Kenapa nggak dibilangin aja langsung gitu? Swap position. Langsung aja. Ini kan pasti ada pemikir, gue nggak tahu ya ini. Semoga semoga gue salah. Ini Ferrari ini kayak terlalu lambat untuk mengambil keputusan dan terlalu lembek aja untuk ngambil ketegasan terhadap si Leclerc. Oh iya. Kayak lu marahin aja nggak apa-apa, lu amukin aja nggak apa-apa gitu. Ya gue nggak tahu di belakangnya mungkin pada waktu evaluasi si Leclerc dihajar habis-habisan pada waktu evaluasi, gue nggak tahu. Tapi Iya. yang gue lihat di sini Leclerc itu beberapa kali di tahun ini ya, musim ini itu beberapa kali ngambil keputusan yang aneh buat gua, kayak seolah-olah dia pengen nunjukin kayak
gua nomor satu di sini, gua nomor satu di Ferrari, bukan lu, bukan ini, gua yang nomor satu. Jadi dia pengen nunjukin sesuatu gitu. Gua nggak ngerti apa dia tenggelam sama egonya sendiri, apa dia pengen nunjukin sesuatu ke Lewis atau ke Fred atau ke Ferrari, gua nggak tahu. Tapi yang gue lihat cara nyetirnya dia itu kayak pengen nunjukin sesuatu. Ketika ada sesuatu, ini terjadi soalnya. Ketika Lewis Hamilton naik, Leclerc itu tiba-tiba kayak orang kesurupannya ya aneh gitu loh. Nggak yang tiba-tiba nggak konsisten, tiba-tiba bikin kesalahan konyol, decision makingnya aneh dan segala macam. Dan itu terjadi pada waktu Vettel naik, Vettel bagus juga. Leclerc baru masuk di 2019 kalau nggak salah yang 19. itu. Dibattlein kayak gitu. Padahal kita tahu gitu loh, Vettel lagi ngejar untuk mencoba ngalahin Mercedes dan segala macam. Istilahnya ini tuh Vettel tuh mau bilang kayak gue bantu lu, tapi lu ngikutin gue ya. Kayak jadi pesernya lah. Ya udah jatuh. Jadi kayak jadi pesernya lah. Anggap aja Vettel itu, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Sama Leclerc dilawan. Gue pengen nunjukin sesuatu gini. Ya oke, nggak apa-apa. Terjadi lagi pada waktu 2024 Sainz. Udah gitu yang disingkirin Vettel lagi, sakit hati gua. Terus yang 2024 Carlos Sainz. Sainz segitunya sama Ferrari. Dia literally pengen ngebantu dan segala macam. Leclerc nggak bisa bermain team play lagi. Maksud gue gini, ada memang bermain team play pada waktu 2025 di Baku. Tapi itu cuman sekali. Tapi itu kan dibalikin lagi sama Lewis. Cuman memang Lewisnya telat aja dapat komunikasinya. Dia udah finish duluan. Lah, gue udah finish cuy. Gitu loh. Udah deket, udah berapa ratus meter doang dari garis finish. Udah telat. Tapi itu bukan salahnya Lewis juga gitu loh. Memang pada waktu Baku tuh itu. Tapi kan lo ingat, Lewis ngasih lagi loh, kayak percobaan waktu di Hungari sama Bottas kan, Lewis sempat kan. Gue mau 2017. Coba dong, gue ada pace nih, gue coba ya pace gue untuk ngejar Ferrari, akhirnya nggak dapat. Ya udah, gue balikin lagi. Sama kayak itu gitu. Bahkan sebenarnya dikritik sama orang-orang loh, itu Lewis ngasih posisi balik lagi ke Bottas. Dikritik, tapi itu fair. Fair. Dan Lewis melakukan itu lagi di 2025. Cuman pada waktu itu komunikasinya telat banget. Gitu. Nah, di 2026 ini gue nggak tahu apa yang terjadi sama Leclerc. Maksud gue lebih ke arah kayak kenapa lu gue ngelihatnya lebih kelihatan banget kok pada waktu dia balapan, decision makingnya tuh aneh semua. Rata-rata Zandvoort itu puncaknya kemarin tuh. Di lap terakhir yang dimana Lewis sudah bisa menyerang Russell dengan ban freshnya dia, ban softnya dia, yang Russell udah struggle parah. Dan Zandvoort itu kan susah. Ketika lu kehilangan momentum, bubar semua. Ini malah tiba-tiba diserang dari dalam. Maksud gue kayak, lah gimana sih? Coba aja nih. Kalau misalnya Lewis berhasil nyalip, ya dibiarin dulu sama Leclerc, dia jadi pemantau dulu. Lewis masuk, Leclerc bisa ikutin masuk gitu loh. Kan enak posisi 3-4. Soalnya ya itu gitu Zandvoort itu emang sirkuit kalau misalnya lu udah kesalip itu ritme lu udah hilang biasanya. Hilang. Dan benar kan apa yang terjadi ketika diganggu sama Leclerc, Lewis bingung. Yang tadinya 0,2 0,1 jaraknya jadi 0,8. Sama hilang udah. Sama ngapain? Itu satu lagi itu feeling gue tuh Lewis tuh di lap terakhir udah nge-setup dia mau overtake Russell di lap terakhir. Cuma soalnya karena pas Mercedes itu pelannya di sektor 2 di yang tikungan-tikungan panjang itu. Dan di sini kalau kita lihat tuh Ferrari itu gainnya banyak banget di sektor 2 itu. Dan feeling gue sebelum mungkin di straight yang pendek itu sebelum chicane mungkin bisa aja Lewis manuver overtake di situ kan. Tapi ya pas di awal lap dia udah diserang sama Leclerc duluan di situ. Momentumnya dihancurin sama Leclerc. Iya, udah enggak ada momentumnya jadi dan pas finish Leclerc-nya gini-gini lihat Lewis gini-gini. Geleng-geleng lah, lu yang salah anjir. Digeleng-geleng deh. Nah, makanya tadi yang gue bilang itu nih buat kalian juga ya. Si Ferrari ini kan agak sesumbar lah gara-gara dia bilang bahwa di regulasi baru ini mereka akan gacor karena mereka nunda 1 tahun untuk persiapan di sini gitu. Nah, ketika tadi yang gue bilang 2030 ini mereka pun tidak ada hasil apa-apa. Bahkan tadi Raffi udah mention 2 dekade loh gitu. Ini nggak ada hasil apa-apa, nggak mungkin nggak ada perombakan itu tim. 2031 kalau masih Leclerc lagi di situ. Makanya gue bilang tadi bubar aja. Enggak gini. Iya. Sebenarnya bukan berarti Leclerc jadi salah total ya. Enggak, tapi lebih karena gini. Di sini yang gue sayangkan adalah lebih ke Ferrari-nya bukan Leclerc-nya. Jadi Ferrari harus berani nih. Oke, ini Golden Boy, tapi masanya udah habis nih kayaknya. Lu udah ngasih 7 tahun lebih, ya kan?
orang si Leclerc ini untuk bisa berjuang di Ferrari, tapi belum bisa menghasilkan gimana ya. Ngebantu ada kok gitu, prestasinya ada. Tapi untuk benar-benar ngebuat Ferrari terbantu dengan ini enggak juga masalahnya. Nah, di sini maksud gua adalah Ferrari harus berani tegas sama si Leclerc ini. Lu kalau nggak bisa perform, ada ancamannya ya. Ada punishment-nya ya. Harus berani dong. Jangan cuma ke Lewis. Gitu loh. Jadi harus fair. Ketika kita ngomongin equal, itu kan mereka equal. Fred juga ngomong ini mereka equal. Ya kalau equal ya harusnya equal dong trade-nya. Nggak bisa lu cuman ke Lewis doang, nggak bisa. Harus ke Leclerc juga. Even dia disebut-sebut golden boy-nya. Golden boy-nya Ferrari, anak emasnya Ferrari yang dari Ferrari Academy, tetap aja. Gitu loh. Lu harus bisa berani ngomong ke Leclerc. Karena kalau enggak ya, Leclerc ini nanti akan jadi takutnya nih, mentalnya jadi manja. Oh, gak apa-apa kok gue ngelakuin ini. Oh, tim gue santai-santai aja. Gak ditegurin. Iya, kalau ditegur dia kan kaget loh. Oh, ternyata ada gini juga ya. Misal nih, ini ya takutnya yang gue takutin. Kalau misalnya Leclerc tidak pernah ditegur sama Ferrari, let's say dia akhirnya beneran pindah ke tim lain, kena tegur bang, wah habis loh. Siapa tahu Leclerc kaget loh, kok gini? Gue di Ferrari nggak kayak gini, kaget gak lo? Pasti ada. Dimaki-maki Toto Wolff ya. Gue nggak tahu gitu. Maksudnya siapapun gitu. Lu maksud gue Flavio gitu. Wah habis. Wah, Flavio nggak bakal kuat anjing. Titor. Jadi Kies juga kayak gitu. Jadi makanya itu yang jadi yang gue sayangkan dari Ferrari sebenarnya. Apakah Leclerc salah? Ada, tapi nggak sepenuhnya karena balik lagi. Ini ke tim. Ini keputusan tim. Jadi timnya yang harus mikirin lagi nih. Treatmentnya antara Lewis dan Leclerc, kalau misalnya equal ya harus equal semuanya literally kalau bisa. Gitu sih. Ya berarti sebelum udahan kalau lu 1 sampai 10 Dim, berapa itu Zandvoort kemarin tuh Dim, berarti Dim? 8 tuh ya. 8 seru banget. Seru itu. Kecewa Denin tapi seru. Seru ya. Seru. Ada DNF-nya Verstappen ada semuanya. Iya, DNF-nya ada sama red flag juga ada, VSC juga ada. Sebenarnya VSC yang terakhir sih nggak penting ya, gara-gara 2 Williams memperebutkan posisi 2 terakhir. Gue nggak ngerti mereka. Gue nggak ngerti mereka nunjukin apa sih. Apalagi Sainz ya. Sainz kayaknya sejak di Williams kayak nunjukin gitu juga deh, sama kayak Leclerc. Tapi dia tuh nunjukinnya beda. Dia tuh nunjukin kayak gue tuh sebenarnya masih belong ke tim yang gede loh. Ya, bukan ke tim ini doang. Iya, dia kan sempat ini protes-protes soal Williams ini juga kan. Iya. Tapi kalau itu kan 8 lu Zandvoortnya kan. Kalau penampilan Yuki Tsunoda 1 sampai 10. Oh, 10. Yuki sama Lawson lu bisa nge-perform sedemikian bagusnya dengan apalagi Yuki tuh ngapain nyentuh mobil 2026 loh. Nyentuh paling di simulator doang ya. Sekali nyentuh di weekend yang sirkuit susah banget dan juga FP cuma 1 karena kepotong sama sprint race. Sprint quali, sprint race, balapan, quali langsung semuanya dibabat. Bisa finish ke-11 juga on par sama Arvid Lindblad. Iya itu sih. Ya mungkin kita bisa bilang lah si Lindblad kan masih rookie ya, tapi ya Lindblad kan udah getting used sama mobilnya gitu. Yuki sama sekali enggak pernah. Dan juga Lawson sama Yuki kemarin gila banget sih. Lawson juga bisa bawa mobil RB20 itu ke-7. Ke-7 itu tuh maksimal Red Bull. Jadi dia bisa ngekstrak mobilnya dalam waktu 1 weekend doang itu. Gila tuh. Keren banget sih. 10 Yuki Tsunoda, Zandvoortnya 8. Zandvoortnya 8. Ya, lu Viv 1 sampai 10 Zandvoortnya. Zandvoort gue kemarin tuh ngasih rating 8,5 sih. Karena ya seru tadi ya. Seru tadi meskipun kemarin tuh mungkin di depannya nggak sebegitu banyak actionnya selain aksi kayak overtaking Norris gitu, tapi di midfieldnya tuh seru banget kemarin. Kacau banget di midfieldnya gue teriak-teriak sendiri gue ngeliat yang battle-nya Gasly, Sainz, terus siapa lagi tuh. Itu seru banget tuh, rame banget. Dan untungnya yang ini disorot kamera nih. Akhirnya udah diambil itu udah disorot. Yang di mana tuh yang Hungaria ya? Di Spa. Anjing yang gantian belakang-belakang disorot Antonelli. Iya kan sebel ya. Itu kan sebel anjing. Itu di belakang ganti-gantian anjing udah. Iya. Oke, berarti 8,5. Nah, Yuki Tsunodanya sama sih 9,5 lah gue mungkin. Soalnya ada satu titik di mana di pas habis VSC dia kebablasan malah jadi disalip. Harusnya dia bisa poin. Harusnya poin deh. Bisa poin ya. 9,5 sih. 9,5. Lu udah 1 sampai 10 Zandvoortnya? 8 sama kayak Dimas juga. Seru. Yuki Tsunodanya? Benar tadi kuncinya sebenarnya balapan itu untuk jadi penonton kayak kita ya. Penonton layar kaca. Itu tuh bisa seru gara-gara broadcastnya. Iya. Ya itu kalau
kan kita tahu Zandvoort itu kan susah banget untuk salip penyalip. Tapi ketika broadcast yang pintar menyoroti yang lagi battle, lagi dekat dan segala macam, kita akan melihatnya, oh ada banyak battle ya. Itu nggak perlu overtake banyak-banyak nggak perlu yo-yoing ya, ngapain? Deketin gitu, ya F1 bro gitu. F1 kan ketika lu deketin gini aja ngikutin terus, ya itu udah battle gitu. Nah itu kita suka gitu loh. Berarti tim broadcastnya Zandvoort jago. Iya. Dan karena mereka tahu ini hari terakhir bro, kita kasih all in. Iya itu. Iya. Bisa, makanya 8 ya. 8. Semoga yang di Sepang juga itu tim Semoga broadcastnya. semoga. Tapi kan dia tim broadcastnya Bahrain kan. Bisa jadi first time jadi last time juga nih bro, yang di Sepang kan bisa gitu. Iya, karena kan dia tim Bahrain yang ngerjain kan. Sepang nggak sih? Iya, harusnya tim dari broadcastnya. kalau nggak salah tim Bahrainnya tuh yang ada ikut ke sana kan. Jadi dia tim Bahrainnya yang take over ke Sepang walaupun tetap kolaborasi sama Malaysia ya. Cuma kan tim Bahrain yang akhirnya mengerjakan karena itu tugasnya mereka, dananya kan di Bahrain. Iya. Nah, berarti kan nanti kita lihat benar gak nih kan di Sepang kaget tuh pasti kan. Gak usah gitu. Monza deh. Monza nanti gimana? Pokoknya kita tuh berharap ya setiap track broadcastnya itu waras. Ya itu waras di Spa emang nggak gangguan sih Spa gangguan. Aneh bang, udah tracknya panjang. Iya bosan. Terus gapnya jauh-jauh, malah nyoroti Kimi Antonelli. Apa? Kimi doang yang disorot. Max Verstappen sepi. Iya. Padahal di belakang gitu seru. Yang rame belakang yang depan. Ngapain? Gitu ya, iya, kita nonton ngantuk ya kan. Iya. Tapi kalau Yuki Tsunoda 1-10 sama 10 bilangnya 8,5. Oh lu tuh lebih 8,5 ya. Dia bagus. Cuman ya itu benar pada waktu VSC dia sayang banget di situ doang tuh. Harusnya dia waktu battle sama Gasly nggak terlalu disorot, tapi itu gila. Side by side-nya ini. Maksud gue gini, untuk orang pertama kali nyentuh dan langsung balapan di regulasi baru mobil ini, karena dia belum pernah, dia full simulator doang. Ya. Itu dia bisa perform segitunya, itu udah bagus. Cuman sayang aja. Ya mungkin 9 lah, bukan 8,5, 9 lah. Karena dia ada satu kesalahan itu yang nggak tahu ya, mungkin dia lupa apa sempat ngelamun dikit. Gue nggak tahu gitu. Tapi itu jadi fatal banget. Akhirnya ngebuat dia nggak poin. Harusnya bisa poin tuh. Tapi di situ gue setuju pada waktu di interview. Dia ngomong kan kayak, oke tim, mungkin telepon saya butuh kursi aja lucu banget. itu maksud gue kayak call me. Ya benar sih. Ya lo kalau mau bagus, terutama Haas ya. Kalau misalnya dia mau, maksudnya udah Toyota juga, terus Jepang, maksud gue cocok sih. Muka-muka Jepang ya Yuki. Dan terbukti gitu. Tolong aja dari Honda. Biarin Aston Martin. Udah lepas dari Honda. Iya udah nggak dikontrak lagi. Iya sih, itu koneksinya dia kan bayang-bayang Honda. Nah, tapi Honda udah lepas. Maksudnya dia kan di IndyCar pun rumor kan dia ke ini yang tim mesin Honda juga. Iya. Pindah ke Toyota sekalian. Maksudnya koneksinya dia kan mestinya Honda. Makanya kita lihat ya. Yuki Tsunoda kan kemarin ngasih statement aja kalau dia masih bisa di calling. Masih bisa. Ya walaupun kalau kita banding sama Ishak Hajar beda level berasa sih gue ya. Beda, sama Ishak Hajar setuju. Iya beda level. Maksudnya di Red Bull apa gimana? Iya di Red Bullnya maksudnya upgrade-nya untuk walaupun tuh beda regulasi ya. Cuma secara skill wise ternyata Ishak Hajar emang sebagus itu aja sih. Dia bisa battle di atas loh maksudnya. Dengan mobil ini yang di pick up dia nggak bisa ke posisi itu. Begitu dikasih Red Bull mobil rombeng dengan Verstappen dia bisa ngimbangi. Satu-satunya pembalap second driver bisa nyalip itu Verstappen. Bisa dikualifikasi kan Ishak Hajar aja. Di yang lain Lawson, Gasly nggak ada. Maksudnya siapa? Albon nggak ada, cuma dia doang kan. Albon kan pernah juaranya sampai podium kan. Albon kan podium 3. Cuma Verstappen kan baru ini dikualifikasi disalip sama second driver kan yang meme-nya itu tuh Verstappen terus ditabak bus gede Hajar gitu kan. Itu pertama kali second driver ngejar Verstappen. Nah makanya gue secara skill wise gue bilang lihat Yuki Tsunoda bagus. Makanya kalau gue 1-10 ya 8,5 lah gitu. Tapi kalau sama karena ada poin Ishak Hajar emang ternyata sebagus itu. Tapi Yuki Tsunoda dipakai tim lain bisa. Betul. Tapi ya setuju. Alpine yang gitu-gitu. Iya benar-benar. Bukan di papan atas ya. Iya, Ishak Hajar tuh set standarnya udah bagus banget cuy. Tinggi banget. Jadi maksud gue ya Red Bull akhirnya menemukan second driver yang pas gitu loh. Maksudnya ini Max gini nih.
AS Kejar nggak jauh dari situ. Nah, yang lain nih harus bisa nih ngikutin nih. Iya, Antara Lindblad, Liam Lawson atau Tsunoda udah antara tiga itu. Nicolas Soloff nanti kalau misalnya mau masuk ke F1 ya harus punya standar yang tinggi juga. Iya. Mungkin di F2 dia gacor tapi di F1 kita belum tahu. Ya kan banyak yang di F2 gacor siapa? Bortoleto, terus Berman, Kimi siapa Antonelli. yang Sean Gelael yang waktu gue lupa lagi Nick tuh De Vries. kuliah lagi siapa? Siapa teammate-nya Iya, apa? Nick De Vries. Lain yang waktu dia era Sean Gelael dia di F2-nya dia yang juara. Anjing. Ini TV nama TV apa? Latifi. Oh, Nicolas Latifi. Iya, maksudnya kan kelihatan kan maksudnya. Nicolas Latifi. Iya, maksudnya kelasnya walaupun lu gacor di F2, F1 nih another level lah gitu. Makanya buat kalian langsung aja komen Yuki Tsunoda berapa ratingnya. Nanti minggu depan kita prediksi Monza ya. Minggu depan kita akan ada prediksi Monza teman-teman. Tapi kalau Monza ini saya masih di Jauh elit. Nonton langsung coy, tifosi sejati. Tifosi sejati gini nih. Tifosi sejati. Gue udah siap nyanyi national anthem Italia gue udah. Udah hafal dia Fratelli di Italia. Italia. Bola AC Milan, bukan ayam bango. Apa? Nah, Dibantai lagi 3-0. Iya. Ada ngefans Tottenham. Ada. Masih.